Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fokus perhatian ilmu sosial. Jadi di materi yang lalu kita sudah belajar apa itu IPS, kemudian apa itu ilmu sosial, kemudian apa itu PDIPS. Oke. Jadi hari ini kita di fokus perhatian ilmu sosial akan membahas mengenai disiplin ilmu apa saja yang membentuk atau yang terdapat dalam ilmu sosial. Itu karena ilmu sosial ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Oke. Berikut cakupan disiplin ilmu yang membentuk satu kesatuan ilmu sosial. Yang pertama ada ilmu ekonomi, kemudian ada politik, ekologi, sosiologi, kemudian ada antropologi, dan ada psikologi dan sejarah serta geografi. Oke. Ekonomi. Kita tahu ilmu ekonomi ini membahas mengenai bagaimana suatu pasar. Kalau di sini yang dibahas adalah mengenai keterbatasan sumber serta sumber benda atau sumber kebutuhan hidup. Nah, oke. Kemudian untuk ilmu ekonomi ini, yang terdalamnya dibahas untuk ilmu sosial di sana yaitu mengenai produksi, kemudian barang dan jasa, kemudian ketergantungan, pertukaran, pembagian kerja, serta konsumsi sistem. Jadi produksi. Oke. Kita tahu dalam ekonomi itu membahas sebuah produksi, bagaimana barang diproduksi, bagaimana barang dihasilkan, cost produknya ada, pembiayaannya ada. Nah, itu dibahas di sana. Kemudian ada barang serta jasa di ekonomi ya. Ada barang, juga ada jasa yang akan dibahas di ekonomi di sana. Juga ada ketergantungan, yaitu ketergantungan konsumen. Kemudian ada pertukaran barang dengan alat tukar, yaitu rupiah kalau di Indonesia, atau pertukaran barang dengan nilai mata uang. Ada pembagian kerja serta ada konsumsi. Konsumsi di sini bagaimana konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian setelah ekonomi itu adalah politik. Kalau politik kita perlihatkan itu semakin semakin mengkritik, bukan seperti itu ya. Jadi politik di sini, politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan. Jadi di mana politik ini adalah sebuah alat di mana orang dapat berkuasa. Nah, jadi yang dibahas adalah mengenai kekuasaan dan politik itu sendiri. Dalam politik ini, cakupannya adalah membahas mengenai negara, kemudian kekuasaan, kewenangan, kemudian ada legitimasi, ada social control, dan pengaruh serta wewenang dari pemerintah. Kemudian yaitu ekologi. Nah, di ekologi ini kita akan membahas mengenai bagaimana lingkungan ya. Nah, bagaimana suatu interaksi kehidupan baik manusia ataupun hewan ya terhadap lingkungan, apakah merusak, apakah dapat menjaga lingkungan dengan baik. Kemudian sosiologi. Nah, dalam sosiologi ini kita akan membahas, yang dibahas adalah masyarakat tentunya. Nah,
Selain masyarakat, cakupan yang dibahas dalam sosiologi ini yaitu mengenai peraturan, rule, ya, peraturan yang ada di masyarakat, kemudian norma, peraturan tidak tertulis, ya, kemudian ada status, ya, sistem nilai, kemudian ada komunitas, pergaulan, interaksi, ya, kemudian ada individu, dan struktur juga ada membahas mengenai kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah kebudayaan yang disebut dengan antropologi. Ya, di antropologi ini kita membahas mengenai kebudayaan, bagaimana sebuah kebudayaan bangsa itu terbentuk, kemudian unsur-unsur kebudayaan, akulturasi terbentuk. Jadi di mana sebuah budaya terbentuk di sana karena kebutuhan dari masyarakat. Dibahas juga mengenai etnik dari sebuah kelompok. Seperti itu. Kemudian membahas mengenai psikologi, ya, atau kejiwaan. Nah, dalam kejiwaan ini atau psikologi ini yang dibahas adalah psikologi sosial, seperti motivasi, ya, kemudian kepribadian, frustasi, perhatian, tingkah laku, ya, itu. Kemudian ada sejarah. Nah, di dalam ilmu sosial juga ada sejarah. Sejarah ini membahas mengenai waktu, ya. Sejarah ini adalah membahas mengenai waktu, kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, kejadian apa yang dibahas di sana? Kejadian yang penting, ya, yang mempunyai makna tersendiri untuk masa depan. Jadi ada kata-kata dari Bung Karno yaitu jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Untuk apa? Untuk kita tidak mengulang lagi hal-hal buruk yang telah terjadi dalam sejarah, dalam kurun waktu yang lampau. Jadi selain ada perubahan di dalam sejarah itu dibahas, kemudian ada nasionalisme, ya, kontinuitas, perang, ya, kebebasan, dan tokoh-tokoh sejarawan itu juga dibahas di sana. Kemudian yang terakhir adalah geografi. Nah, itu membahas tentang ruang, ya, membahas mengenai ruang, lokasi diantaranya, atau tempat, atau wilayah, region, ya. Ada bentang alam, itu dibahas di sana. Ada interaksi antar ruang, ya. Ada lingkungan hidup juga dibahas di sana. Ada sumber alam dan pola-pola pemukiman penduduk. Jadi ini, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 disiplin ilmu yang membentuk ilmu-ilmu sosial. Kalau kita kaitkan dengan mata kuliah kita ini dari ekonomi, politik, ekologi, sosial, antropologi, psikologi sosial, dan sejarah, serta geografi, itu adalah disiplin ilmu yang membentuk disiplin ilmu baru yang ada di Indonesia, yaitu IPS. Mengapa IPS itu dibentuk? Itu semuanya agar peserta didik paham mengenai ekonomi, politik, ekologi, sosial, antropologi, psikologi, sejarah, dan geografi. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, sertakan namanya, NIM-nya. Kemudian bagi mahasiswa nanti ada yang menyanggah, silahkan disanggah pertanyaan temannya, boleh.
itu akan mendapatkan nilai tambah. Oke. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.